anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman di pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama, siswa dapat menceritakan bentuk kerjasama dalam keberagaman. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan gerak dasar tari dengan formasi dan iringan musik. Kerjasama dalam keberagaman. Bentuk upaya menjalin kerjasama dalam keberagaman dapat kita lakukan dengan berbagai hal ya anak-anak. Keberagaman yang ada di Indonesia itu ada keberagaman budaya, suku, agama, adat istiadat, dan banyak sekali keberagaman yang ada. Nah, bagaimana upaya-upaya kita untuk menjalin kerjasama dalam keberagaman supaya kita tetap bersatu? Yang pertama adalah meningkatkan rasa persaudaraan. Kita merasa bahwa antar manusia itu saling membutuhkan adalah makhluk sosial. Jadi kita meningkatkan rasa persaudaraan. Yang kedua, membiasakan untuk bergotong royong. Yang ketiga, membiasakan perasaan senasib, sepenanggungan, sebangsa dan sehati sebagai warga negara Indonesia. Berikut adalah contoh kegiatan kerjasama yang bisa anak-anak lakukan di rumah. Yang pertama, kalian bisa melakukan kegiatan membersihkan rumah bersama keluarga, bersama mama, papa, kakak, atau adik. Yang kedua, membantu ibu menjaga adik. Yang ketiga, membantu ibu memasak. Nah, contoh kegiatan ini kalian bisa lakukan di rumah. Nah, dengan kegiatan ini dapat memupuk rasa persatuan dalam keluarga anak-anak. Ini adalah contoh kerjasama yang bisa anak-anak lakukan di sekolah. Yang pertama adalah melaksanakan tugas piket bersama. Yang kedua, berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, bekerja sama menyiapkan dan mengembalikan peralatan olahraga. Nah, contoh kerjasama ini bisa anak-anak terapkan di sekolah supaya kalian tetap hidup rukun dalam keberagaman. Baik, kerjasama di lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat, kalian bisa melaksanakan kerja bakti bersama dalam membersihkan lingkungan desa. Yang kedua, membersihkan selokan. Yang ketiga, melaksanakan tugas ronda malam secara berkelompok. Yang keempat, menolong orang yang membutuhkan. Nah, ini adalah bentuk kerjasama yang bisa anak-anak lakukan di lingkungan masyarakat. Nah, kita sudah belajar bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari bentuk-bentuk kerjasama ini supaya kita tetap bersatu dalam keberagaman yang ada di lingkungan kita. Nah, anak-anak, salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah tarian daerah. Nah, kali ini kita akan belajar pola lantai dalam gerakan tari. Pola lantai garis lurus itu yang pertama. Bentuk pola dasar garis lurus dapat dikembangkan ke berbagai-bagai pola lantai. Di antaranya horizontal, diagonal, vertikal, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Ini adalah bentuk-bentuk pola lantai garis lurus, nanti bisa dikembangkan ke berbagai pola lantai yang lainnya. Berikutnya, pola lantai garis lengkung. Nah, bentuk garis lengkung dapat dikembangkan ke berbagai pola lantai. Di antaranya ada lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, atau garis lengkung ke belakang. Ini adalah pola lantai garis lengkung. Nah, kita akan melihat ke contoh gerakan pada tarian ya anak-anak. Kita akan lihat formasinya. Yang pertama, ini penari membentuk formasi pola lantai horizontal. Horizontal ini adalah pola lantai garis lurus.
Ini contohnya tari Bungong Jeumpa dari Aceh. Yang kedua, penari bergerak menyebar membentuk pola setengah lingkaran. Nah, ini salah satu contohnya adalah tarian dari Bali membentuk pola lantai setengah lingkaran. Selanjutnya, penari bergerak ke depan membentuk pola lingkaran. Nah, anak-anak pasti sudah tahu tari kecak adalah salah satu tarian yang menggunakan pola lantai berbentuk lingkaran. Selanjutnya, penari menyebar dan saling berpasangan. Nah, ini adalah salah satu contohnya gerakan penari menggunakan pola lantai, menyebar, dan saling berpasangan. Nah, anak-anak sudah belajar bagaimana bentuk-bentuk pola lantai dalam tarian. Nanti kalian bisa belajar bersama-sama bagaimana supaya tarian itu lebih menarik dan lebih bersemangat kalian melakukannya, bisa menerapkan pola-pola lantai yang sudah Miss jelaskan. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 2. Semoga anak-anak sudah paham dan mengerti bagaimana bentuk-bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, dan juga formasi pada gerakan tari. Baik anak-anak, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.